Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Bojonegoro, Fakultas Ekonomi, Kelas 03 semester 6. Perkenalkan, nama saya Mary Nadia Wantika, NIM 239. Nama saya Widya Levisanisa, NIM 136. Saya Farah Bilia Malawardani, NIM 193. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang ekonomi politik liberal klasik. Ekonomi liberal klasik adalah teori ekonomi yang diuraikan oleh tokoh-tokoh penemu ekonomi seperti Adam Smith atau French Physiocrats. Liberalisme klasik yaitu ideologi politik cabang liberalisme yang mendukung kebebasan sipil dan kebebasan politik dengan pemerintahan demokrasi perwakilan berdasarkan aturan hukum dan mengutamakan kebebasan ekonomi. Liberalisme klasik berkembang pada abad ke-19 di Eropa dan Amerika Serikat. Meski liberalisme klasik dibangun di atas pemikiran yang sudah berkembang pada akhir abad ke-19, liberalisme klasik sendiri mendukung terciptanya masyarakat, pemerintahan, dan kebijakan umum jenis lain sebagai tanggapan terhadap revolusi industri dan urbanisasi. Pada akhir abad ke-19, liberalisme klasik berkembang menjadi liberalisme neoklasik. Liberalisme neoklasik percaya bahwa pemerintahan harus disusutkan sekecil-kecilnya agar kebebasan individu bisa berjalan. A. Pandangan tentang kekayaan. Bagi Adam Smith, kekayaan adalah kemakmuran atau kesejahteraan. Untuk memproduksi kekayaan diperlukan berbagai faktor produksi seperti sumber daya manusia dan kapital. Dalam pandangan klasik, sumber daya manusia yaitu terlibat langsung dan tidak langsung dalam proses produksi suatu komoditas. Sedangkan kapital yaitu dana yang disimpan atau disisihkan dari konsumsi dan digunakan untuk menjamin kelangsungan produksi berikutnya. Ada beberapa aktor yang berperan dalam proses produksi kekayaan. Yang pertama ada tenaga kerja atau pemilik sumber daya manusia. Yang kedua ada kapitalis, pemilik kapital. Yang ketiga ada para tuan tanah atau landlord, pemilik sumber daya alam. Pemilik kapital dan tuan tanah lebih sering memperoleh bagian yang lebih besar. B. Teori pembagian kerja. Adam Smith menganjurkan adanya pembagian kerja, di mana tiap orang hanya mengerjakan sesuatu bagian pekerjaan tertentu saja, dan pekerjaan lain mengerjakan bagian tertentu yang lainnya pula. Maka, hasil yang diperoleh tiap orang akan jauh lebih besar. Teori ini menunjukkan bahwa dalam upaya mengerjakan keinginan pribadi, orang perlu bekerja sama dengan orang lain. C. Khuluq manusia. Salah satu sifat atau khuluq manusia yang dipelajari Smith ialah bahwa semua orang ingin hidup lebih baik. Dalam konsep yang dikembangkan oleh kaum klasik, ada asumsi bahwa manusia adalah makhluk rasional yang didorong oleh kepentingan pribadi untuk selalu berusaha memperoleh hasil sebesar-besarnya dari berbagai kemungkinan pilihan yang ada. Kepentingan pribadi tersebut bisa saja jelas atau tidak jelas, tetapi sudah dianggap sebagai kebenaran bahwa setiap manusia dalam setiap tindakannya itu mengharap sesuatu yang dianggap akan meningkatkan kebahagiaan mereka. Selanjutnya D. Mekanisme pasar. Dulu, tempat bertemunya konsumen dan produsen. Sekarang, pasar sudah berkembang menjadi lebih rumit, mengintegrasikan individu-individu dan kelompok-kelompok. Proses integrasi di pasar didukung oleh apa yang disebut sistem harga. Pasar diartikan sebagai tempat bertemunya konsumen dan produsen. Pada masa sekarang, pasar sudah berkembang menjadi jauh lebih rumit, mengintegrasikan individu-individu dan kelompok-kelompok. Proses integrasi di pasar didukung oleh apa yang disebut sistem harga. Di pasar, semua pelaku ekonomi, produsen, distributor, dan konsumen bekerja tanpa konflik sosial, walau tiap orang yang berpartisipasi didorong oleh kepentingan pribadi masing-masing. E. Paham liberalisme. Dalam pandangan Adam Smith, politik ekonomi liberal klasik yaitu tiap pelaku ekonomi, konsumen maupun produsen, haruslah diberi kebebasan untuk mengejar kepentingan pribadinya masing-masing. Konsumen diberi kebebasan memilih kombinasi konsumsi dari berbagai macam barang dan jasa yang memberikan kepuasan sebesar-besarnya sesuai selera dan kemampuan uang yang dimilikinya.
Begitu juga produsen diberi kebebasan memilih berbagai input dan teknologi untuk digunakan dalam proses produksi menghasilkan berbagai jenis barang lain yang paling menguntungkan usahanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.